Indonesia, sebuah kepulauan yang terbentang di antara dua samudra dan berdiri di atas tiga lempeng tektonik terbesar di dunia, Eurasia, Indonesia, Australia, dan Pasifik. Pertemuan ketiganya menjadikan bumi di bawah kita ini tak pernah benar-benar diam. Gempa bumi bukan hanyalah angka dalam laporan, ia adalah sinyal dari lapisan bumi yang terus bergerak dan terus berbicara. Dan hari ini, kami mencoba mendengarkan dengan data, dengan statistik, dan bantuan kecerdasan buatan. Kami menggunakan dua dataset. Yang pertama, kita menggunakan katalog gempa bumi dari 2008 hingga tahun 2023 dengan jumlah data 6.497 baris, 13 variabel, dan dimulai dari kejadian, kedalaman, dan juga mekanisme patahan. Yang kedua, kita menggunakan data langsung BMKG di bulan Mei 2026 dengan jumlah data 194 gempa bumi dalam satu waktu. Sebelum dianalisis, data harus dibersihkan, missing value harus dihapus, duplikat harus disingkirkan, dan format harus distandarkan. Karena analisis yang baik dimulai dari data yang bersih. Apa yang data ini ceritakan? Rata-rata kedalaman gempa di Indonesia adalah 49 km, tapi medianya hanya 16 km. Artinya, sebagian besar gempa yang terjadi adalah gempa dangkal. Untuk magnitudo, nilai rata-ratanya berada di 3,59 dengan magnitudo tertinggi yang tercatat mencapai 7,9. Dari histogram yang kami buat, terlihat jelas bahwa gempa bermagnitudo kecil hingga menengah mendominasi. Gempa besar jarang, tapi ada. Dan justru itulah yang membuat mitigasi bencana menjadi begitu penting, karena yang jarang terjadi belum tentu tidak mungkin. Di mana wilayah sering terguncang, data menjelaskan semenanjung Lhasa di Sulawesi berada pada posisi teratas, dengan jumlah gempa berada pada titik yang tertinggi, disusul oleh Sumbawa, Jawa, Sulawesi, hingga Belanda dan Maluku Utara. Melihat peta bukan hanya sekedar visualisasi, tapi sebagai panduan potensi risiko seismik tertinggi dan di mana kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Melihat peta bukan berarti kita tahu kapan akan terjadinya gempa, tapi setidaknya kita tahu di mana kita harus lebih waspada. Pertanyaan kami selanjutnya, apakah gempa yang lebih dalam cenderung lebih kuat? Kami menghitung korelasinya. Hasilnya 0,24. Positif, tapi lemah. Regresi linear kami pun mengkonfirmasi hal yang sama. Ada tren, tapi data tersebar sangat luas. Artinya, magnitudo tidak semata-mata ditentukan oleh kedalaman. Ada banyak faktor lain yang bermain. Dan disinilah AI membantu. ChatGPT kami gunakan untuk mempercepat interferensi data, memberi perspektif awal, dan menyusun narasi laporan. Tapi, kami belajar satu hal. AI adalah alat bantu, bukan mengambil keputusan. Evaluasi kritis tetap ada di tangan manusia. Dari ribuan data gempa yang kami peroleh, di sini kami tidak hanya belajar soal mengenai angka, tapi kami belajar juga mengenai bagaimana cara membersihkan data yang baik dan benar, bagaimana cara kami memilih visualisasi data yang baik dan benar juga, bagaimana cara kami membuat korelasi antar setiap data, serta bagaimana cara kami memahami setiap batasan-batasan dari data tersebut. Indonesia akan terus terguncang. Bumi di bawah kita ini tidak akan pernah berhenti bergerak. Tapi dengan adanya data, ilmu, serta teknologi yang terus berkembang akan sangat membantu kami dalam memahami kondisi bumi. Dengan adanya data tersebut, itu juga akan sangat membantu kami dalam pemahaman. Ingat, pemahaman adalah kunci utama dalam kesiapsiagaan. Ini bukan akhir dari eksplorasi, melainkan sebuah awal.